Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang para mahasiswa dan para pembelajar semuanya. Insyaallah di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas masih tentang tema studi kelayakan bisnis Islam dari aspek produksi dan operasi. Ya. Alhamdulillah sebelumnya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat iman dan Islam dan nikmat untuk selalu belajar dan selalu berusaha mencari karunia Allah. Dan tentunya kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengan selawat kepada Nabi Muhammad, Allah menjadikan bagi kita semua 10 kebaikan untuk di dunia dan untuk di akhirat. Dan mungkin salah satu kebaikan itu adalah kita bisa menyerap ilmunya, bisa menyerap yang ilmu Allah berikan melalui perantara para guru-guru kita. Dan insyaallah hari ini kita akan bahas tentang aspek produksi dan operasi. Kita mulai saja. Ya, dari sisi produksi, jadi ada perbedaan ya antara produksi dan operasi. Jadi produksi itu, kalau kita pahami secara Islam adalah proses penciptaan manfaat dari materi yang telah Allah sediakan ya. Jadi tidak ada manusia yang bisa menciptakan segala sesuatu kecuali mengolah apa yang sudah Allah ciptakan menjadi materi yang lebih bermanfaat. Dan itu pun akal untuk membuat produk itu juga diberikan oleh Allah SWT. Jadi produksi itu secara singkat kalau dalam definisi konvensional adalah transformasi bahan baku menjadi barang jadi. Bahan bakunya itu Allah yang ciptakan, proses menjadi barang jadi itu juga ilhamnya, Allah ilhamkan kepada akal manusia untuk berinovasi, untuk membuat segala macam agar bisa menjadi barang jadi yang bisa manfaatnya lebih luas. Ya. Sedangkan operasi itu lebih teknis ya. Dalam operasi dia menciptakan barang atau jasa. Ya. Sekali lagi ini bukan menciptakan barang yang baru ya. Jadi menciptakan barang jasa dalam bentuk inovasi ya. Atau mengubah bentuk atau menambah manfaat gitu kan. Nah, itu ada prosesnya. Ada proses inventory di situ, ada proses supply chain di situ, ada value chain di situ, dan ada quality control di situ. Nah, itu ada dalam operasi. Dan itu diukur dalam bentuk biaya dan dalam bentuk laba. Nah, jadi ada efektivitas dan ada efisiensi di situ. Bagaimana dia mengefisiensikan biaya dan bagaimana dia bisa mengefektifkan semua teknologi dan sumber daya yang ada. Seperti itu. Makanya dalam Islam seperti konvensional ya ada namanya prinsip efektif dan efisien tetap sama. Cuma dalam Islam ditambahkan adanya falah yaitu kesejahteraan ekonomi baik dari sisi lingkungan ya, baik dari sisi karyawan, baik dari sisi semua stakeholder yang ada di situ. Jadi dalam Islam walaupun dia berusaha efisien tetap dilarang membuang limbah bukan pada tempatnya atau membuat bising daerah sekitar. Jadi menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat bagi lingkungan sekitar itu dilarang dalam Islam. Dan itu harus diperhatikan dalam manajemen produksi dan operasi dalam Islam. Selanjutnya, maka dari itu dalam Islam kita bisa melihat ternyata dalam sistem produksi syariah itu ada dua yang diukur. Selain laba, jadi selain peningkatan laba di perusahaan juga diukur dari segi keberkahan dalam etika ekonomi syariah. Dan dalam ekonomi syariah kita bisa mengikuti semua dalam maqasid syariah. Jadi yang pertama itu agama, apa sih manfaatnya untuk agama gitu kan? Apakah kalau misalnya dia produksi sejadah kan otomatis itu ada manfaat agama yang jelas untuk orang sholat. Atau dia produksi makanan, melayani rumah makan, dia harus jelas ini produksi makanannya harus halal. Otomatis kalau makanan itu halal digunakan oleh orang yang datang dan digunakan untuk sholat. Jadi kalau kayak makan padang kan ada fasilitas musolanya ya. Jadi mereka makan, setelah makan dia sholat, itu kan pahalanya double ya. Memberi makan orang, walaupun dari sisi jual beli, yang halal ya, dan memberi tempat orang untuk sholat. Yang kedua jiwa. Jiwa itu artinya produk ini bermanfaat bagi jiwa manusia, bisa menenangkan manusia. Misalnya dia membuat produk merotal Al-Quran gitu ya. Atau kayak sekarang lagi ramai itu Hafiz Pen atau Hafiz banyak ya produk-produk untuk membantu siswa, membantu anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Itu juga bagian dari bagaimana dia menerapkan manfaat suatu produk untuk menanamkan jiwa Al-Qur'ani dalam diri anak-anak. Yang ketiga akal ya. Akal ini penting. Jadi kalau bagaimana produk ini bisa menstimulasi akal kita atau jasa tertentu bisa menstimulasi akal. Nah, itu dipikirkan dalam aspek ekonomi, dalam aspek produksi dalam Islam ya. Jangan sampai itu nggak dipikirkan.
Karena kalau seandainya seperti ada iklan gitu kan, iklan yang banyak di iklan yang di TV itu yang kurang jelas gitu. Itu merusak akal anak-anak gitu kan, karena meniru sesuatu yang belum pantas itu perlu dipikirkan ketika membuat iklan atau membuat promosi. Seperti kalau kita lihat ada suatu permen yang bentuknya seperti kaki ya, itu secara etika pas nggak menurut Islam? Jadi anak-anak disuruh menghisap kaki ya, walaupun bentuknya itu permen seperti itu. Selanjutnya juga ada aspek harta ya. Harta itu jelas ya, dalam hadis disebutkan harus diperhatikan dari mana sumbernya dan kemana harta ini akan dibelanjakan. Itu penting untuk kita perhatikan. Jadi dari mana sumber bahannya, bahan bakunya harus halal, dan untuk peruntukannya juga untuk sesuatu yang halal. Dan nasl itu artinya keturunan. Kita harus perhatikan juga produk ini punya aspek keturunan yang bagus apa enggak. Misalnya seperti masalah produksi, misalnya kita menjual gorengan, misalnya kita pikirkan tuh gorengan itu punya dampak negatif nggak sih terhadap janin, atau rokok gitu kan, ada dampak negatif nggak pada janin. Nah, artinya itu akan merusak nih ya, nasl atau keturunan. Jadi orang yang harusnya dia subur jadi mandul. Itu dipikirkan. Jadi karena kita harus sebagai orang Islam yang beriman, kita harus pikirkan ya, setiap perbuatan kita kecil maupun besar ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kecil atau besarnya itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Selanjutnya, nah ini harus perlu dicatat sama teman-teman semuanya yang menonton video ini, bahwasanya tujuan produksi dalam Islam itu selain memenuhi kebutuhan individu, kebutuhan diri kita sendiri, jadi artinya ini kita semua boleh berproduksi, nggak harus dia berjualan ya. Jadi kita sebagai seorang individu, sebagai keluarga, sebagai seorang masyarakat itu boleh memproduksi untuk kebutuhan dirinya sendiri. Di Medan itu ada salah satu kampung, saya lupa namanya tuh, belum tersirat, itu mereka memproduksi kebutuhan mereka sendiri. Jadi nggak tergantung sama orang luar. Ya, itu kita boleh. Jadi kita punya kebun sendiri, itu penting ya. Apalagi kalau di saat krisis itu sangat membantu. Selanjutnya, yang kedua adalah selain memiliki kebutuhan individu, kita juga harus berpikir bagaimana merealisasikan kemandirian umat. Karena faktanya kita lihat sekarang, hampir semua barang yang kita miliki di rumah, nggak semua barang ya, banyak sekali, mungkin hampir setengahnya itu milik produk asing ya. Coba kita perhatikan, sikat gigi kita, pasta gigi kita, sabun mandi, sabun cuci, atau pengering pakaian atau alat-alat elektronik kita itu rata-rata bukan dari produk pribumi ya, bahkan bukan produk umat Islam, itu produk dari asing, bahkan sampai kendaraan segala macam, barang-barang yang sifatnya primer yang setiap hari kita gunakan. Maka dari itu ini sangat penting bagi umat Islam untuk bangkit, terutama bagi para manusia dan para pembelajar semuanya, untuk bersama-sama bangkit dan bersinergi untuk menciptakan kemandirian umat, minimal dalam kemandirian dari sisi ekonomi ya, dimulai dari produk ya. Ini perlu sinergi dari kita semua. Selanjutnya, nah ini saya sampaikan, jadi prinsip-prinsip produksi dalam Islam. Ini penting untuk kita pahami. Jadi manusia itu tugasnya adalah sebagai khalifah. Apa sih khalifah? Itu adalah manajer ya. Dalam bahasa ekonomi itu manajer di bumi. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 30, wa yaqulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Jadi manusia ini adalah pemimpin di muka bumi ya, di antara semua makhluk lainnya. Siapa makhluk lainnya? Ada jin di situ, ada hewan-hewan di situ, ada tumbuhan di situ, banyak ya makhluk di muka bumi ini selain manusia. Dan manusia adalah pemimpin bagi mereka. Karena itu, kalau manusia datang ke suatu tempat di belahan manapun di muka bumi ini, makhluk lain akan menyingkir ya. Jadi dulu tempat kita mungkin ini hutan ya. 50 tahun yang lalu mungkin lokasi rumah kita ini dulu hutan belantara. Tapi ketika manusia datang dengan peralatannya segala macam, dengan akalnya segala macam, akhirnya tanah ini dimiliki oleh manusia dan semuanya pindah. Apakah itu ular, apakah itu binatang buas lain, itu pindah semuanya ya. Semuanya pindah. Bahkan jin pun pindah. Makanya jangan tertipu dengan bahasa, ada orang mengatakan jangan beli tanah di sini karena tanah sini tempat jin buang anak gitu ya. Itu hanya apa ya? Bahasa apa ya? Menakut-nakuti ya, agar kita tidak mau membeli tanah ya. Padahal tanah yang apa ya, yang dianggap paling baik berdasarkan hadis Sahih Bukhari ya, Kitabul Imam, iman ya, Kitabul Imam bab kedua hadis nomor 12, itu tanah yang paling bagus adalah tanah yang berada di pinggir gunung, di kaki gunung, yang banyak dituruni air hujan. Bahkan sekarang tanah ini banyak dikuasai oleh pihak asing ya, karena pihak pribumi ditakutkan dengan
oh banyak jinnya lah, banyak datang buasnya segala macam. Ya. Coba deh kita cek lagi di Sahih Bukhari, itu banyak sekali anjuran bagaimana kita berinvestasi dengan baik. Selanjutnya, ada juga yang kedua, prinsip kedua adalah penelitian untuk kemajuan produksi. Kalau kita lihat, untuk kemajuan produksi kita bisa mengacu pada soal alaq ya. Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita disuruh membaca ya. Apa yang kita baca, apa yang telah Allah ciptakan. Jadi Allah menciptakan sesuatu, kita baca. Allah menciptakan capung, akhirnya kita membaca, menganalisis, terciptalah helikopter segala macam. Kita melihat burung, akhirnya kita terciptalah pesawat terbang. Ya, dalam surah Al-Mulk ya, kalau teman-teman tahu salah satu penemu Islam itu Faras ya, Faras Ibnu Abbas nggak salah itu adalah penemu pertama model pesawat ya, sebelum Wright bersaudara. Dia terinspirasi dari surah Al-Mulk ya, surah Al-Mulk. Alam yulad surah Al-Mulk yang bunyinya seperti ini, awalam yulad tayri fawqahum safati wa yaqbid ma yumsikuhunna ilar rahman. Apakah kalian tidak melihat kepada burung gitu kan yang berterbangan di langit-langit, tidak ada yang memegangnya kecuali Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pengasih ya, yang Maha Penyayang. Ar-Rahman Rahim, Maha Pengasih, lebih untuk Maha Pengasih ya. Artinya burung itu ditahan di udara. Artinya ada udara yang menahannya itu. Sama seperti konsep pesawat terbang sekarang itu ada udara yang menahan sehingga dia bisa, jadi bentuknya dibuat sedemikian rupa. Jadi kalau burung itu lihat kan rangkanya kan sangat ringan ya. Rangka burung sangat ringan sehingga dia bisa terbang. Maka itu di pesawat pun dibuat rangka yang ringan. Itu ya. Jadi itu bagian dari membaca apa yang telah Allah ciptakan. Yang ketiga adalah inovasi dalam teknik produksi. Ini mengacu pada hadis riwayat Muslim nomor 2363 ya. Jadi bunyinya seperti ini, boleh dicatat ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Kisahnya unik ya. Jadi di zaman Nabi ada seorang sahabat yang mengawinkan kurma. Jadi kurma itu adalah tumbuhan yang harus dikawinkan antara jantan dan betina. Dia ada jantan dan betinanya ya. Nah biasanya dalam prakteknya di jahiliyah dulu, sebelum Islam itu rata-rata orang mengawinkan kurma itu dengan bantuan angin ya. Jadi kalau teman-teman ingat pelajaran biologi saat SMP, itu ada 3 cara mengawinkan tumbuhan. Itu untuk mempertemukan antara putik dan benang sari. Yang pertama adalah dengan angin ya, secara alami. Yang kedua melalui serangga. Yang ketiga melalui peran manusia. Seperti itu. Nah ini sahabat ini melakukan yang ketiga, peran manusia. Rasulullah bersabda Rasulnya, kalau seandainya kalian membiarkan angin mengawinkan mereka tentu akan lebih baik. Nah, saat itu ketika sahabat mendengar Rasulullah bersabda seperti itu, mereka ikut saja. Ya udah, ini apa kata Rasul, kita lewat angin saja. Rasulullah mengacu pada ayat Quran ya, wa astanriha wa innahu lawaqih. Dan sesungguhnya kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Ada dalam Al-Quran. Saya belum surat apa itu. Nah, jadi mengacu pada ayat itu sudah biarkan angin yang mengawinkan. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Biasanya dalam prakteknya kurma jantan ditaruh di tengah, kurma betina ditaruh di sekeliling. Jadi kurma jantan ketika ditiup angin dia akan mengawini kurma betina yang ada di sekelilingnya. Tapi ketika masa panen ternyata yang terjadi adalah hasil kurmanya kurang maksimal. Ada kurma yang dibuahi, ada yang enggak, seperti ya. Ada yang enggak. Maka sahabatnya bertanya kepada Rasulullah nih gimana? Ternyata hasil kurmanya kurang maksimal. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sesungguhnya kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Artinya apa? Kita boleh berinovasi di sini. Kalau seandainya konsep awal tadi yang dengan angin itu gagal, kita boleh berinovasi dengan mengawinkan secara langsung dengan manusia seperti itu. Itu inovasi ya, dibolehkan. Jadi inovasi dalam muamalah, dalam praktek keseharian itu dibolehkan. Yang nggak boleh adalah inovasi dalam ibadah, itu nggak boleh. Karena ibadah hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang menyuruhnya. Yang keempat adalah penjagaan kualitas ya, tidak mudarat dan manfaat yang maksimal berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat nomor 897 yang bunyinya Innallaha yuhibbu idza amila alaikum ayyutkinahu. Jadi sesungguhnya Allah menyukai seorang dari kalian yang kalau dia bekerja atau kalau dia membuat suatu produk atau kalau sekarang seseorang buat produk atau melakukan suatu jasa itu mutkin ya. Jadi benar-benar harus
maksimal dengan kualitas terbaik seperti itu ya. Ya, jadi kualitas itkon itu lebih mirip kepada kualitas terbaik. Jadi kalau kita melihat ada simplikasi kata yang mirip antara itkon dan qanaah. Qanaah kan tapi kita artikan sebagai artinya adalah kepuasan ya atau kecukupan. Jadi itkon di sini dari sisi produsen, qanaah dari sisi konsumen. Artinya apa? Kalau produsen mampu membuat produk atau jasa secara itkon dengan kualitas yang maksimal, maka konsumen pun akan qanaah dalam menggunakan produk atau jasa tersebut. Jadi itu ada hubungannya ya dalam konsep itkon dan qanaah seperti itu. Selanjutnya ada juga kaidah produksi dalam Islam. Yang pertama itu halal dan thayyibah. Halal dan thayyib. Yang kedua tidak merusak. Jadi ada tadi yang sama ya, memenuhi kebutuhan individu masyarakat, ada orientasi kemandirian umat. Jadi harus berpikir seperti ya. Setiap pengusaha muslim harus berpikir bagaimana dia bisa menjadi bagian dari kemandirian umat. Yang ketiga adalah meningkatkan sumber daya insan yang baik secara spiritual, mental, dan fisik. Artinya kita juga harus melakukan pendidikan pada karyawan kita. Minimal ada pengajian seminggu sekali seperti itu ya. Pengajian, ada kebiasaan yang baik, dimulai dengan ngaji dulu di pagi hari. Itu juga bagian dari pembinaan spiritual. Itu tanggung jawab seorang manajer seperti itu. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya di aspek pemasaran, saya menekankan kita harus berjualan berdasarkan kebutuhan pasar ya, kebutuhan pasar. Jadi kita bikin produk itu bukan asal-asalan dari ide kita sendiri, tapi pasarnya nggak ada. Tapi kita riset market dulu, ternyata ada yang mau beli, baru kita buat produknya. Nah, di pertemuan kali ini saya tambahkan bukan hanya orientasi kepada kebutuhan pasar, tapi kita juga orientasi kepada maslahah. Jadi masalah yang akan ditimbulkan dari produk kita itu. Jadi misalnya sebenarnya masakan ini butuh ini ya. Agama ini butuh ya. Untuk mendengar ceramah itu butuh. Untuk belajar Al-Qur'an itu butuh ya. Cuman apa itu kebutuhan yang primer ya, kebutuhan yang primer bagi manusia. Bukan kebutuhan nafsu saja yang kita berikan, yang kita tawarkan kepada masyarakat, tapi juga kebutuhan ruhaninya. Nah, itu penting ya. Itu kembali kepada masalah oriented ya. Kalau kita mengacu pada rumusnya ya, kepuasan dalam Islam itu selain ada income, pendapatan, juga ada namanya charity. Charity itu adanya sedekah ya. Orang yang bersedekah itu yang paling bahagia bukan orang yang diberikan sedekah. Tapi yakinlah, orang yang paling bahagia ketika bersedekah adalah orang yang memberikan sedekah. Karena selain dia dapat ketenangan batin, dia bahagia, dan juga dia juga mendapatkan rahmat dari Allah. Dan itu akan membuat dirinya bahagia. Akan menyembuhkan penyakitnya kalau dia sakit, akan menjauhkannya dari musibah kalau seandainya dia ditakdirkan untuk musibah segala macam ya. Dan akan memudahkan rezekinya kalau rezekinya sedang sulit. Seperti itu. Selanjutnya, nah faktor produksi ini penting untuk diketahui ya. Yang pertama adalah tanah ya. Jadi kalau kita mau memproduksi sesuatu, itu faktor yang paling pertama adalah tanah. Jadi ini penting. Kalau kita lihat di Gini rasio itu aspek ketimpangan sosial terhadap pemilikan suatu, itu kepemilikan tanah di Indonesia ini sangat timpang ya, sangat timpang sekali. Jadi kalau makin timpang suatu pemilikan tanah itu makin nggak bagus ekonomi daerahnya. Jadi ada hubungan signifikan tuh antara Gini rasio kepemilikan tanah dengan Gini rasio PDRB ya, atau produk domestik regional bruto. Itu ada hubungan signifikan. Nah, tanah ini adalah sumber segala produksi. Ya, kalau kita tahu rezeki dari Allah dalam Al-Quran itu dibahasakan dengan hujan ya. Dalam surat dalam surah Al-Baqarah ayat 22 dikatakan ya ayyuhannasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakum al-ardha firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa anzala minas sama' dan kami menurunkan dari langit hujan ma'an akhraja bihi maka dikeluarkan dari air itu dari tanah itu akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum buah-buahan yang bukan rezeki bagi kalian. Jadi ada proses, ada peran tanah dan ada peran air hujan. Jadi lihat ya, semua produk yang kita punya di rumah kita dimanapun itu berasal dari tanah ya. Makanan yang kita makan, bahan bangunan yang kita bangun ya, semua berasal dari tanah. Tanah dari jadi tumbuhan diolah jadi manusia. Jadi semua material untuk membuat produksi itu berasal dari tanah ya. Jadi kalau dalam Quran itu sengaja dibahasakan dengan hujan. Jadi emang hujan itu adalah rezeki yang terlihat secara tangible dari langit langsung turun ke bumi. Seperti itu.
Dalam surat Al-Mulk dikatakan zalul ya. Famshi fil ardi zalula. Jadi saya nggak kebayang suratnya. Jadi silakan buka soal muluk ayat 11. Jadi dimudahkan. Jadi untuk mencari rezeki dari tanah itu dimudahkan. Jadi kalau orang yang punya tanah itu lebih mudah mencari rezeki, lebih mudah untuk memproduksi. Seperti itu ya. Jadi walaupun dia krisis atau kayak corona seperti ini, kalau dia punya tanah, dia masih bisa bercocok tanam. Ya, masih bisa minimal memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Itu penting. Nah, kalau punya investasi terbaik adalah tanah ya. Tapi tanah itu dimanfaatkan ya, bukan hanya ditinggalkan. Ya, kalau tanah itu ditinggalkan ada konsekuensi hukum yang lain. Selanjutnya dalam yang faktor kedua adalah karyawan. Karyawan ini mengacu pada soal Qasas ayat 26. Kalau teman-teman ingat, ketika Nabi Musa mau bertemu Nabi Syuaib, salah satu dari dua putrinya berkata kepada ayahnya, yaitu Nabi Syuaib, ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahanda, wahai abati, abati itu adalah panggilan sayang untuk ayah ya. Jadi bukan abi, jadi abati. Ya abati istajirhu, wahai ayahku, berikanlah dia upah atau berikanlah dia pekerjaan. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sungguhnya sebaik-baik orang yang layak untuk dijadikan karyawan adalah mereka yang qawiyun. Qawiyun itu artinya dia kuat, capable, punya skill. Dan amin. Amin itu artinya yang dapat dipercaya. Jadi dua aspek ini ya. Dua aspek ini. Yang keempat adalah modal. Modal dalam Islam, kalau kita mulai usaha atau mulai ekspansi usaha, itu asasnya adalah equity based. Equity based. Jadi bisa bagi hasil ya. Bisa musyarakah, mudharabah seperti itu. Jadi bukan loan based. Loan based itu artinya berdasarkan hutang ya. Jadi hutang itu sangat tidak dianjurkan dalam agama kita ya. Bahkan orang yang mati syahid pun kalau dia masih punya hutang, dia masih belum bisa masuk surga. Makanya kita harus berhati-hati dengan hutang ya. Sebagian dalam soal Rasyid ayat 7, kaila takunu dulatan bainal agniya minkum. Jadi yang punya modal, yang punya uang berlebihan itu harus segera memutar uangnya ya. Abdullah bin Auf, Utsman Affan itu dikatakan dalam sebagai riwayat itu hampir nggak pernah melakukan zakat. Karena kenapa? Karena uangnya kalau nggak dia putar untuk bisnis, dia sedekahkan. Jadi tidak ada harta yang tetap atau yang terlalu lama disimpan. Karena kalau terlalu lama disimpan akan kena nisab ya. Seperti itu. Yang keempat adalah organisasi. Artinya produksi ini harus tersusun rapi. Perencanaannya jelas ya, rapi dari hulu ke hilir harus jelas ya. Dari ujung ke ujung harus jelas. Dari supplier sampai ke market itu harus jelas. Dalam soal shop dikatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai umatnya yang berjuang di jalannya. Berjuang jalannya dari segi ya banyak ya, berjuang di jalan Allah itu dari segi untuk mendirikan umat ya. Itu juga bagian dari perjuangan di jalan Allah. Shaffan itu artinya dia dalam satu barisan yang tersusun rapi ka'annahum bunyanun marsus. Mereka itu layaknya seperti bangunan yang kokoh. Jadi kalau dia rapi, maka perusahaan juga akan kokoh ya. Kokoh dan dia artinya sustainable ya. Menghadapi perubahan zaman dia sustainable karena dia seperti bangunan yang kokoh. Itu dari sisi produksi ya. Ini penting saya tekankan di awal sebagai bagian dari normatif yang harus kita kuatkan dalam jiwa kita. Dalam setiap jiwa orang-orang yang ingin berusaha ini harus dikuatkan ya. Karena ini adalah modal dasar ya. Jadi kalau kita udah berpikir laba duluan, teknis duluan, itu kurang baik. Jadi kita harus punya nilai, value. Ini yang membedakan produksi dan operasi dalam Islam dengan produksi dan operasi dalam sisi konvensional. Jadi kita harus ada value yang kita tanamkan di sini. Seperti itu. Oke, sekarang masuk ke sesi kedua. Ada namanya analisis operasional. Di situ kita melihat ada analisis, karena ini levelnya S1. Di situ ada beberapa analisis yang bisa kita bahas di sini. Di antaranya adalah analisis pengambilan keputusan, untuk analisis untuk melihat kualitas produksi. Yang ketiga analisis proses produksi, ada analisis lokasi. Ya, saya sebenarnya ini banyak ya, banyak sekali ininya, cuman nggak analisis semua. Karena kalau dibahas semua itu udah 1 semester sendiri dalam mata kuliah manajemen produksi dan operasi ya. Itu pun tingkat S2 mungkin. Oke. Untuk pertama, analisis pengambilan keputusan ini banyak ya. Ada namanya metode Bayes, perbandingan eksponensial, dan metode Composite Performance Index. Ini sangat teknis. Jadi ini ada hitung-hitungannya, ada juga AHP, Analytic Hierarchy Process, ada juga ANP, Analytic Network Process.
Dan ini kalau teman-teman udah bisa AHPAN itu udah bisa bikin skripsi sebenarnya. Oke, kita akan bahas 3 metode yang di atas saja. Oke, coba kita buka dulu. Ini saya close dulu. Nah, kita buka slide yang ini. Teman-teman boleh lihat di catatan kuliah, catatan eka18blogspot.com. Ini tulisan saya juga, ya, saat kuliah. Ini selalu contoh dari metode bias. Misalnya kita mau milih laptop. Ini bisa dianalogikan ya. Kita milih teknologi yang ingin kita gunakan dalam produksi kita. Misalnya kita mau milih mobil atau milih mesin untuk memproduksi barang gitu kan misalnya. Kalau kita ingin usaha, misalnya usaha kerupuk atau keripik nangka misalnya, itu kan ada beberapa vendor yang menawarkan produk-produk tertentu. Itu kita bisa bandingkan berdasarkan aspek-aspek yang kita tentukan. Di sini misalnya saya mau beli laptop nih, katakanlah ini untuk perusahaan di bidang jasa atau layanan servis atau apapun ya itu ya, customer service segala macam. Saya butuh laptop yang sangat bagus seperti itu. Atau layanan untuk sosial media atau apapun itu. Nah, ketika kita milih laptop, misalnya kita ada punya 3 pilihan, katakanlah Toshiba, HP dan Asus ya. Ini bukan promosi juga. Ini cuma contoh saja. Kriteria yang kita berikan adalah adanya kualitas. Kualitas itu artinya speknya tinggi. Servis itu kalau seandainya dia hang atau dia rusak, terus yang servisnya gimana. Yang ketiga harga. Harganya harga yang murah ya. Harga yang murah. Metode pemilihan original generik. Jadi bisa dibaca di sini. Ya. Kalau bias, bedanya sama MPE. Kalau bias itu dia pakai koma ya. Atau pakai persentase juga boleh. Sedangkan kalau MPE itu angka, ya. Angka dan dia dikuadratkan. Nah, dia dipangkatkan, maaf. Ya. Katakanlah seperti ini. Dari Toshiba, dari segi kualitas nilainya kita 5 ya. Ini nilainya dari 1 sampai 5 ya. Nilainya dari 1 sampai 5. Jadi 5 itu sangat bagus. Kalau 4 itu artinya bagus ya. Bagus saja. Kalau 3 berarti biasa aja gitu. Ya. Biasa aja. Oke. Kita lihat kalau di situ dia kualitasnya itu sangat bagus, tapi layanan servisnya itu bagus ya, bagus ya. Harganya itu biasa. Biasa di sini maksudnya dia dari harga itu mahal ya, mahal. Nggak biasa ya, dia mahal. Kita bahasakan nomor 3 ya. Yang kedua adalah HP merek HP ya bahasa kita, bukan AP ya, HP. HP itu secara kualitas ya bagus aja, di bawah kualitasnya Toshiba. Tapi dia servisnya juga bagus, cukup bagus. Tapi dari sisi harga itu sangat bagus. Bagusnya apa? Sangat bagus dari sisi harga itu murah maksudnya. Dibanding Toshiba dan Asus itu sangat murah. Asus dia harganya kualitasnya ya sama kayak HP, tapi dia servisnya nomor 1, sangat bagus. Tapi harganya itu masih di atas HP. Setelah kita hitung dengan persentase tertentu ya. Jadi kita katakan kualitas adalah kualitas utama dalam yang kita pilih sama harga. Yang kedua, servis itu nomor 3 ya. Ini nilainya harus 1 ya. Ini 0,4, 0,4, 0,8 sama dengan tambah 0,2 sama dengan 1. Nilainya harus 1. Jadi sebanyak apapun kriteria yang kita buat, nilainya harus 1 ininya ya. Kalau MPE dia sifatnya angka dan dia akan dipangkatkan seperti itu. Nah, itu tinggal kita kali ya. Tinggal kita kali dengan ini, hasilnya didapatkan dalam metode bias, nilai yang paling tinggi adalah nilai HP. Artinya dari berdasarkan kriteria kualitas, servis dan harga, ternyata nilai HP adalah paling tinggi. Artinya kita dari sini berdasarkan metode ini kita bisa milih produk HP. Dari metode MP ternyata yang paling besar itu malah sama nilainya adalah HP ya. Jadi berdasarkan MPE dan ini hasilnya HP. Seperti itu. Oke ya. Saya kira ini sangat mudah untuk dipahami. Selanjutnya juga ada metode CPI, Composite Performance Index. Misalnya memilih direktur atau kita memilih partner bisnis ya. Misalnya kita ada produk tertentu, misalnya produk e-learning, sekarang lagi lama e-learning ya. Kita menawarkan ke provider tertentu gitu kan. Atau ada misalnya kalau kita punya sekolahan, ada beberapa provider yang menawarkan layanan e-learning gitu kan. Dia kayak jasa untuk membuat aplikasi e-learning, platform e-learning gitu ya. Kita lihat dari beberapa itu tuh, kita lihat jaringannya gimana, pengalamannya seperti apa. Atau kalau dia dia seorang direktur yang menawarkan itu, kita lihat usianya berapa gitu kan. Karena ini juga mempengaruhi.
Ini bisa kita ganti ya, nggak harus seperti ini bahasannya. Ya. Kalau ini sifatnya dia sama, dia ini harus 1, 0,5, 0,4, 0,1 ya, nilainya harus 1 ya, sama nih. Yang membedakan adalah kita lihat di sini ya, ada poin 100. Jadi kenapa yang diselamat ini 100? Karena dia nilainya paling kecil ya. Jadi yang paling kecil itu angkanya adalah 100, langsung dinosikan 100 ya, tidak dikali dengan yang lain. 70 dari mana? 70 adalah angka paling kecil. Ini kayak indeks ya, jadi kayak metode indeks. Jadi kalau indeks kan dia dikali langsung dengan ini ya, nilai terkecil ya, nilai terkecil dikali 100 ya. Hasilnya itu baru dikali dengan 0,5 ya, hasil perkalian ini dikali dengan 0,5, dapatkanlah kalau dalam sini, kalau ini adalah pemilihan direktur pemasaran PT XYD, dapatkanlah nilai paling besar adalah 1, 2, 3, ternyata nilai paling besar ada di namanya maslahat ya di sini ya, namanya maslahat nilainya paling besar. Ya, beda tipis dengan Ahmad ya. Ahmad nilainya hanya beda tipis sekali, bedanya ada 0, ya, 0,7 bedanya, 0,75 ya. Ini adalah salah satu cara untuk memilih kriteria secara kuantifikasi ya. Itu memilih keputusannya. Jadi banyak sekali yang bisa diambil dari metode ini. Kita memilih keputusan untuk membeli bahan baku dari siapa, bahan bakunya apa saja, terus memilih lokasi juga bisa, memilih partner bisnis, memilih rekan memilih karyawan juga bisa ya. Jadi metode ini cukup relevan untuk digunakan dalam berbagai sisi di faktor produksi dan operasi. Ya. Saya nggak akan bahas tentang AHP, mungkin di pertemuan yang lebih, karena AHP ini sedikit kompleks ininya, ya, itu butuh satu sesi sendiri untuk menjelaskan AHP. Jadi kita lanjut saja ke kedua. Jadi yang kedua, kalau tadi pengambilan keputusan, yang kedua adalah product quality. Product quality, jadi bagaimana kita mengasuransikan produk, menjamin produk ini bagus gitu kan. Dulu saya pernah studi banding ke perusahaan namanya Perfecti Family. Mungkin teman-teman kurang tahu nama perusahaan ini, tapi perusahaan ini produknya sangat terkenal di Indonesia. Jadi salah satu produknya adalah produk Mentos. Dan dia juga penghasil permen yang bulat itu ya, saya lupa namanya. Saya juga baru ternyata di produk mereka itu ada permen bulat itu, yang kita isep bulat itu, dia double ya, ditumpuk double, kayak sate gitu. Saya baru tahu dia memproduksi barang seperti itu. Ternyata barang seperti itu tidak dijual untuk kalangan lokal, tapi dijual untuk kualitas ekspor. Ada yang menarik, ketika mereka membuat suatu produk ini, mereka tidak pernah ada zero waste di situ. Misalnya, ketika mereka sudah selesai membuat suatu produk, ada bagian quality assurance-nya yang menilai produknya layak dijual apa enggak. Jadi dicek gitu kan, dicek. Jadi 1000 butir Mentos, dicek berapa butir yang kira-kira pakai sampel ya, dia sangat ilmiah. Jadi pakai sampel berapa yang kira-kira nggak bagus. Nah, yang nggak bagus ini dianggap barang defect atau barang gagal. Barang gagal ini nggak dibuang ya, tapi diolah kembali. Misalnya ini kualitas Mentosnya untuk produksi ekspor. Mereka olah kembali, recycle kembali, mereka produksi ulang menjadi untuk kebutuhan lokal, misalnya seperti itu. Sama kalau kita lihat ada produk teh botol sosro gitu ya. Itu kan ada 3 level ya. Ada yang fruity itu paling bagus. Sosro itu yang pertengahan. Ada juga yang paling bawah tuh kayaknya iced tea. Saya lupa namanya itu. ST kayaknya. ST apa ya? Saya lupa namanya itu. Nah itu kalau kita ibaratkan ya, kalau kita bikin teh di ceret tempat kita, itu kan ada yang paling bagus lah teh yang paling atas. Teh paling atas itu adalah fruity. Yang pertengahan adalah sosro, yang paling bawah yang butek-butek itu yang iced tea. Makanya botolnya paling gede itu, botol paling gede. Tapi harganya sama, bahkan lebih murah. Seperti itu. Nah, itu diversifikasi produk ini penting ya. Selain untuk melihat segmen ya, terus juga untuk meminimalkan adanya zero waste di situ. Kalau untuk melihat produk quality, kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa tes market dulu. Ada problem nggak di situ? Oh, ternyata ada problem dari sisi harga, ada problem dari sisi rasa, ada problem dari sisi packagingnya. Itu harus kita analisa. Kalau kita udah ketahuan masalahnya di mana, defectnya di mana, lalu kita ukur secara kuantifikasi. Ternyata yang paling banyak masalahnya
dirasa. Atau kalau dari sisi pelayanan misalnya kayak di kampus misalnya, yang paling banyak adalah di bidang akademik atau nilainya lama keluar seperti itu. Jadi kita ukur mana yang problemnya paling banyak muncul, lalu dianalisa. Ini bottleneck-nya di mana, hambatannya ada di bagian mana, seperti itu. Baru kita improve, baru kita kontrol. Tapi yang penting yang kita lihat dari sini adalah sumber informasi itu berasal dari dua pihak. Pertama dari customer, yang kedua dari karyawan, ya, dari prosesnya. Misalnya customernya bilang ini masalahnya kok e-learningnya kok susah banget masuknya, misalnya karena sekarang dalamnya e-learning itu kan. Ternyata kalau ketika kita mendengar mahasiswa, masalahnya e-learning kok lemot segala macam. Ternyata kita tanya kepada bagian prosesnya, bagian IT-nya, ternyata emang servernya lagi kecil gitu, servernya kecil. Jumlah mahasiswanya hampir 10.000 gitu kan, servernya cuma kecil gitu. Makanya servernya masalah, kita harus mendengar juga suara karyawan. Jadi masalahnya ada di sini berarti, ada server, berarti solusinya kita harus membesarkan servernya. Kita beli lagi servernya, seperti itu. Nah, itu harus dua arah ya. Jangan sampai kita hanya mendengarkan suara konsumen, tapi nggak mendengarkan suara dari karyawan. Seperti itu. Ini juga bagus, konsep ini namanya plan, do, check, action. Sama kayak tadi, kita mulai dari plan, kita plan mau bikin e-learning, kita plan mau bikin produk X, gitu kan macam. Terus kita do, ya, urutannya ya, dari plan dulu, habis plan do, kita lakukan, test market, kita cek nih, ternyata produk kita ini masih ada defect-nya. Secara rasa masih belum pas sama masyarakat. Lalu kita act, kita perbaiki lagi, rasanya segala macam, baru kita plan lagi, marketingnya harus lebih bagus segala macam. Kalau kita do lagi dan terus berjalan secara kesinambungan. Kalau ini konsisten kita jalankan, maka akan terjadi continuous improvement. Artinya adalah adanya peningkatan standar yang terus berkesinambungan ya. Jadi perusahaan yang bagus setelah seperti ini ya, dia terus berinovasi. Enggak ini ya. Kalau kita lihat kayak produk Unilever ya, kayak sabun cair gitu ya, ada yang unik tuh. Jadi kalau dulu mereka jarang kemasannya itu jarang, kayak Pepsodent itu paling baunya bau buah gitu ya, bunga segala macam. Tren-tren zaman saya dulu kayak gitu. Di zaman sekarang kayak Lifebuoy itu mereka sudah mulai beralih ke produk yang sifatnya herbal. Jadi ada sekarang kita kenal di pasar itu ada Lifebuoy madu, Lifebuoy habatus sauda, bahkan ada Lifebuoy kesturi ya. Karena melihat ternyata di pasar ini banyak masyarakat muslim yang sudah mulai hijrah gitu ya. Masyarakat yang sudah mulai hijrah. Artinya mereka menyesuaikan dengan permintaan pasar ya. Dan tentu ada risetnya sendiri itu. Mereka cek, mereka act gitu kan. Mereka cek karena pasar udah berubah nih. Maka mereka membuat action yang lebih baru, membuat inovasi lagi seperti itu. Nah, itu bisa dicek berdasarkan ini ya. Toolsnya banyak, ada 7 ya, ada check sheet, ya pengambilan data, ada proses produksi, ada klarifikasi. Ini sangat teknis, ada Pareto chart, jadi jumlah kejadian, ada fishbone. Fishbone ini menarik, dia diagram sebab akibat ya. Jadi sebabnya apa, akibatnya apa. Jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini, yang paling orang biru. Jadi ada sebab di atas, ada akibat di bawah. Nanti solusinya ada di kepala ikannya, seperti itu ya. Jadi ketemu core masalahnya apa sih gitu kan. Kalau histogram, perubahan data pasar segala macam ya. Kalau sekarang banyak orang mulai berjualan secara online itu akan terlihat di data ya. Di data, misalnya scatter diagramnya atau ini. Kalau teman-teman biasa pakai Regression Linear, biasa akan muncul dalam bentuk kalau pengaruh misalnya. Oh ternyata kualitas layanan berpengaruh terhadap jumlah pembelian. Biasanya akan kelihatan di dalam scatter diagram. Seperti itu. Selanjutnya terkait analisis proses produksi. Nah ini saya sampaikan agak perlahan karena ini agak kuantitatif ya. Banyak ya teori dalam produksi ini, ada scheduling, ada total quality management, inventory segala macam. Teman saya akan nggak bahas semuanya. Saya akan bahas hanya di sisi aggregate production planning ya. Jadi bagaimana kita merencanakan produksi secara agregat, makro ya, makro secara umum. Ya, contoh seperti ini. Coba ganti slide-nya. Contoh seperti ini ya, bisa kelihatan ya. Ada perusahaan, teman-teman pengen jualan jilbab. Dia pengen bikin produsen jilbab, dia ingin melakukan aggregate production. Nah, aggregate unitnya dinyatakan dalam kode ya. Kode itu satu kode berarti 20 ya. 20.
Nah, diketahui forecast demand-nya, forecast demand itu adalah ramalan permintaannya selama setahun ke depan ini kira-kira permintaan setiap bulan seperti ini. Dibuatlah grafik seperti ini ya. Misalnya bulan ke-1 Januari itu 1.500, Februari 1.500, ketiga 10 sampai ke bulan 7. Katakanlah bulan 7 ini adalah bulan suci Ramadan ya. Bulan suci Ramadan saat ini permintaan banyak, jadi 3.250, jadi sangat meningkat. Jadi sejak 2006 sejak bulan ke-6 sudah naik ya. Jadi 2.500 sampai masa lebaran juga masih 3.000. Bulan ke-9 yaitu bulan September itu udah mulai turun segala macam dan stabil sampai ke akhir tahun. Ya. Jadi total produksinya kalau kita lihat di sini adalah selama setahun kita harus memproduksi 27.000 kodi. Nah, bagaimana cara kita seorang manajer operasi itu bisa memprediksi berapa sih yang harus diproduksi tiap bulan, berapa karyawan yang dibutuhkan, berapa biaya yang dibutuhkan, strategi apa yang kita terapkan. Nah, kalau kita misalnya kita lihat research kita atau sumber daya yang kita miliki sekarang adalah kita sekarang punya karyawan 40 orang nih. Setiap orang secara angka, setiap karyawan hanya bisa menghasilkan 50 kodi per bulan pada jam kerja normal, 8 jam ya. Dan setiap pekerja dibayar 2 juta dan dibayar 1,5 kalinya pada waktu overtime. Ini ada hitungan sendiri nanti kita bahas. Overtime hanya diizinkan maksimal 20%. Ya, mungkin hanya boleh tambah sekitar 1,5 jam per hari seperti itu. Dia mengambil pekerja baru 2 juta. Memberhentikan pekerja 2.500. Kenapa biaya memberhentikan pekerja itu lebih tinggi? Karena perusahaan akan merugi ya. Merugi dari sisi apa? Karena karyawan lama itu udah ada pelatihannya, mereka sudah skillnya udah mapan gitu ya. Kalau kita melatih karyawan baru itu ada biaya lagi, ada biaya melatih mereka lagi segala macamnya ya. Artinya perusahaan kehilangan investasi yang sudah dia tanam seperti itu. Nah, inventory awal sebelum kita produksi ini diketahui ada 250 kodi. Jadi sebelum tahun ini kita masuk ke tahun baru ini, katakan tahun 2021 kita udah punya inventory awal 250 kodi. Dan di akhir tahun diharapkan juga sama, harus tetap ada stok ya, harus ada stok 250 kodi. Ini untuk simpanan ya. Jadi stok itu nggak boleh habis ya. Sedangkan untuk biaya gudang, biaya inventory, ini bukan inventory ya, maaf. Biaya inventorinya, biaya gudangnya itu 16,6 ribu per kodi ya. Jadi itu ada biaya gudangnya ya. Entah kita nyewa gudang orang, entah ada biaya perawatannya, itu ada biayanya biasanya. Satu kodi itu harganya 250 ribu. Nah, sekarang kita hitung. Pertama kali yang kita lakukan adalah membuat kumulatif permintaan. Jadi tinggal ditambahkan 1.500 ditambah 1.500 sama dengan 3.000, 3.000 tambah 1.010 sama dengan 4.150, 1.150 tambah 2.000 sama dengan 6.150 dan begitu seterusnya ya. Kita lihat berapa penambahan produk setiap bulan yang kita buat ya, itu kelihatan. Kalau kita bikin kurva, bentuknya seperti ini ya. Sampai ke angka 27.000 di bulan ke-12. Nah, ini kita abaikan saja nih, langsung ke ini ya. Coba kita lihat. Kalau tadi kita lihat di awal tadi disyaratkan di akhir tahun harus punya sisa stok 250 kodi. Artinya berarti kita tambahkan aja tinggal 27.000 ditambah 250 menjadi 27.250 kodi ya. Nah, ketika kita mau bikin production rate atau rata-rata produksi tiap bulan gitu kan, kita tinggal kurangi aja tadi. 250 dikurangi 250 dibagi 12. Ya, jadi 27.000 dibagi 12 bulan sama dengan kita dapatkan angka 2.250 kodi per bulan. Artinya apa? Perusahaan bisa membuat produk secara konstan dalam tiap bulan tuh sebanyak 2.250 kodi. Seperti itu. Kalau kita bandingkan antara kurva kumulatif demand dengan kumulatif production, seperti ini. Jadi yang biru ini adalah kumulatif production, yang kuning adalah kumulatif demand ya. Jadi kalau kita lihat di sini terlihat ada jarak antara kumulatif demand dengan kumulatif production dari bulan 1 sampai bulan ke-8 ya. Artinya di sini perusahaan akan terkena biaya inventory di bulan 1 sampai bulan 8 ya. Tapi secara umum sampai ujung nih semua demand terpenuhi ya. Semua demand terpenuhi. Seperti itu. Nah, bagaimana strateginya? Nah, ini ada strategi pertama.
Strategi pertama adalah namanya fixed production rate. Jadi patokannya adalah membuat jumlah produksi yang rata sama setiap bulan seperti ya. Sekarang tadi kita kembalikan ke rumus awal. Satu pekerja itu hanya bisa membuat 50 kodi per bulan. Kalau kita kalikan dengan 40 pekerja yang kita miliki, artinya 40 kali 50 itu hanya menghasilkan 2000 kodi per bulan. Artinya kita butuh pegawai baru nih untuk memenuhi permintaan. Ya, karena kita merencanakan setiap bulan itu harus ada 2250 kodi yang dihasilkan. Artinya karena butuh 250 kodi lagi, kita menambah 5 pekerja karena 250 dibagi 5 sama dengan 50 ya. Jadi 5 orang dikali 50 sama 250 ya. 5 pekerja baru. Kalau kita lihat di tabelnya, ini kita abaikan yang di bawahnya ya. Kita langsung ke tabelnya ya. Resource-nya adalah sumber daya tadi yang kita miliki, cost-nya adalah biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan resource ini. Misalnya gini, pegawai yang kita miliki sekarang adalah 445 orang. Artinya satu pegawai digaji dengan angka 2 juta rupiah. Artinya kita harus mengeluarkan uang sebanyak 90 juta rupiah untuk gaji pegawai saja. Ya. Produksi yang diproduksi adalah 2250 ya. Sama ya setiap bulan ya, sama kayak tadi. Permintaan di bulan pertama 1500 yang tadi disampaikan di tabel di awal ya. Artinya ada sisa barang yang harus digudangkan atau diinventariskan sebanyak 1000 kodi. Ya, 1000 kodi. Artinya 1000 kodi. Ingat ya tadi ya, ada biaya gudang. Biaya gudangnya berapa? 16,6 ribu per kodi. Ya, 1000 dikali 16,6 ribu kita dapatnya angka bulatnya adalah 60 juta ya. Jadi ada biaya untuk biaya gudang saja 60 juta ya. Nah, kita lihat di sini ada tambahan biaya 10 juta. Ini untuk apa? Untuk merekrut pegawai baru tadi ya. Jadi kan kalau kita merekrut pegawai baru, biayanya adalah 2 juta. Berarti 2 juta dikali 5 sama dengan 10 juta ya. Total pengeluaran di bulan ini adalah 160 juta ya. 160 juta. Nah, begitu seterusnya ya, sampai ke ujung bulan Desember ya. Ujung bulan Desember ya. Dan kita lihat di sini di bulan Desember ada sisa stok 250. Kalau kita kalikan dengan total laba yang pendapatan yang kita dapatkan 27, kalau tadi kita lihat harga satu kodi adalah 250. Berarti 250.000 dikali 27.000 sekitar 6,75 miliar ya. Itu pendapatan kotor ya, kotor. Dibandingkan dengan ini, biaya yang kita keluarkan dengan metode ini kita harus melakukan biaya sebesar 1,997 miliar ya. Jadi kalau pendapatannya 6,7, ini pengeluarannya adalah 1,9, hampir 2 miliar ya, 2 miliar. Kalau kita kumulatifkan dari awalnya. Dari awal, jadi biaya pengeluaran setahun untuk biaya ini sebanyak 1,9 miliar. Ini dengan metode dengan strategi pertama. Ada juga strategi kedua. Strategi kedua adalah dengan metode lembur. Nah, ini unik. Dengan metode lembur, ini sangat sering digunakan di Indonesia. Jumlah karyawan yang digunakan itu nggak banyak. Penambahannya hanya 3 orang ya. Ya 3 orang. Karena yang ditambah hanya 3 orang, produksinya juga hanya 2.150. Artinya apa? Artinya di sini biaya inventorinya salah gudang itu lebih kecil daripada yang metode yang pertama, dengan strategi pertama. Dan gaji yang dikeluarkan tiap bulan untuk biaya gaji pegawai itu juga lebih kecil. Oleh 90 ini cuma 86. Dan biaya hire layoff-nya atau meng-hire karyawan baru itu kan hanya 3 orang, berarti 3 kali 2 sama dengan 6 juta ya, hanya 6 juta. Ya. Inventory carry-nya itu ya ini ya, berarti 900 dikali ini 16,6 ribu, lebih kecil juga. Jadi gajinya, biaya pengeluaran gajinya lebih kecil, biaya meng-hire pegawai baru juga lebih kecil, biaya gudang juga lebih kecil. Tapi ingat, di bulan Juni, Juli, dan Agustus saat permintaan sedang banyak, mereka harus memaksa karyawan untuk lembur. Artinya mereka ada tambahan biaya 25,8 juta. Angkanya dari mana? Dari sini. Biaya lembur ya. 43 karyawan dikali 2 juta dikali 1,5. Ingat tadi ada 1,5 maksimal ya untuk gaji lemburnya. Dan dikali 0,2. 0,2 itu 20%. Ya. Dapatkan angka 25 juta 800 ribu. Ini dibagi ke 43 karyawan ya. Untuk ongkos lembur mereka. Nah, itu berlangsung selama 3 bulan. Karena di saat ini lagi hektik ya. Lagi banyak trafiknya. Mungkin saat itu lagi lebaran segala macam ya. Nah, itu biayanya hampir 77,4 juta penambahannya.
Tapi kalau kita jumlahkan secara total, ternyata total biaya yang dikeluarkan selama 1 tahun itu 1,986. Jadi lebih kecil sekitar 7 juta dari strategi yang pertama. Nah, seperti itu ya. Nah, metode yang ketiga, ini ada metode satu lagi, namanya variable workforce level ya. Ini metodenya sangat unik, dia bukan lembur, tapi dia menyesuaikan jumlah pekerja itu disesuaikan dengan jumlah permintaan barang, ya. Jumlah permintaan barang. Jadi kita lihat di sini, karena jumlah pekerjanya, lihat jumlah pekerjanya kalau tadi kan ini ya konstan ya, sama 45, 43. Kalau ini berubah-ubah, 30, 30, 35, 40, 45, 50, bahkan ada saat lagi rame itu bulan Juli 65 pekerja baru yang direkrut gitu ya. Itu ada tambahan, kalau 40 pekerja di awal berarti ada tambahan sekitar 25 ya, 25 pekerja baru seperti itu. Dan kita lihat di sini, ternyata dengan metode seperti ini, inventorinya sangat kecil, biaya gudangnya sangat kecil, karena tiap bulan tuh nggak ada inventory, bahkan hanya stok biasa aja yang ada tuh, 250 konstan stoknya ya. Stoknya nggak pernah bertumpuk ya. Gaji karyawan pun cenderung fluktuatif ya. Ada 60, ada yang 100, ada 130, tapi akan meningkat di saat dia lagi rame karena nambah juga karyawan. Cuman yang paling catat di sini adalah biaya ini ya, biaya untuk meng-hire dan memecat orang. Ini hampir 232 juta nih, biaya hanya biaya untuk nambah karyawan, biaya mecat karyawan bahasanya gitu ya. Tapi mereka dari sisi biaya inventory itu sangat kecil sekali, 181. Kalau kita total secara kumulatif tahunan itu angkanya hanya 1,4 miliar. 1,4 miliar ya. Paling kecil di antara dua metode sebelumnya ya. Jadi kalau kita bandingkan di sini, strategi 1 itu pendapat yang segini, kedua segini, ketiga seperti ini. Sedangkan yang pertama, kalau secara umum semuanya pendapatnya seperti ini ya. Kalau yang diproduksi 27.000 ini ya. Seperti itu. Tapi saya lebih prefer ke strategi kedua ya, karena lebih humanis ya. Kecuali tipe perusahaannya beda ya. Ini semua strategi ini beda-beda ya. Mungkin di perusahaan X cocok, perusahaan lain nggak cocok gitu ya. Kalau sifatnya lembur, itu mungkin bisa ya, bisa ditetapkan oleh mayoritas perusahaan. Tapi kalau sifatnya gonta-ganti karyawan, ini kalau perusahaannya PO atau apa itu mungkin bisa ya. Cuman ini sangat kurang humanis ya, karena perusahaan tuh biasanya salah satu tadi kalau kita kembali ke materi awal, salah satu faktor produksi itu adalah karyawan ya. Jadi kalau kita gampang pecat, rekrut lagi, pecat, rekrut lagi, maka kita nggak punya engagement nih bahasanya itu dengan karyawan kita ya. Engagement itu penting dengan karyawan. Jadi karyawan itu kita harus percaya sama dia, maksudnya itu menjadikan dia keluarga, ada pemimpinan spiritual dia. Kembali ke yang rumusan tadi ya, yang dia sampaikan di awal. Makanya saya lebih prefer ke strategi kedua ya. Kalau ada pertanyaan silakan boleh di forum atau di komen YouTube ya, silakan. Atau ada tambahan juga boleh. Itu terkait aggregate production planning. Jadi saya hanya bahas satu materinya saja, yang lain mungkin di kesempatan yang akan datang insyaallah. Yang keempat, yang terakhir analisis lokasi ya. Ya, ini gampang, ini sama kayak metode bias tadi. Misalnya ini karena di kota Jambi, saya ambil contoh case yang ada di Jambi. Misalnya saya memilih lokasi dengan kriteria ada bahan baku, dengan kerja fasilitas transportasi. Ini sama kayak metode bias ya. Bedanya ini pakai persen ya, 30%, 20%, 60% ya. Kalau tadi pakai koma. Jadi kalau kita komakan 0,35, 0,25 dan 0,4 ya. Hasilnya juga sama. Di sini kita lihat misalnya bahan baku itu paling mudah di Jambi misalnya, karena di kota gitu kan. Jadi kita analiskan yang angka 5. Malangin datang lagi bahan baku susah gitu kan. Sedangkan tenaga kerja itu lebih tinggi Merangin, artinya tenaga kerja sana lebih murah daripada di kota Jambi. Kota Jambi itu agak mahal tenaga kerjanya gitu kan, karena di kota gitu. UMP-nya lebih tinggi gitu kan. Jadi dari sisi tenaga kerja yang mahal dan murah, ternyata Jambi itu nilainya paling kecil. Sedangkan untuk fasilitas transportasi, karena di kota, Jambi paling besar, nilainya 6. Merangin, karena dia mungkin lebih dekat ke hutan, nilainya lebih kecil, seperti itu. Makanya kalau kita kita jumlahkan, ternyata nilai yang paling tinggi adalah nilai di kota Jambi. Ini sama kayak bias tadi ya. Ada juga analisis biaya itu berdasarkan ini ya, konsep biaya tetap dan variabel. Jadi ada variable cost sama fixed cost ya. Ini gunanya untuk apa? Ini untuk menghitung kapan kita harus pindah ya. Di level output berapa kita harus pindah ya.
Contohnya seperti ini. Ini lebih kompleks dari tadi. Kalau ini kan tidak sangat statis ya. Kalau ini agak dinamis ya. Dinamis. Contohnya gini ya. Manajer operasi suatu pabrik sawit ingin membuka sebuah pabrik baru. Ada 7 lokasi yang dipertimbangkan ya. Berdasarkan annual fixed cost, jadi ada fixed cost tahunan seperti biaya kontrak, biaya air, listrik, pam, segala macamnya. Jadi variable cost seperti tenaga kerja, material, dan transportasi. Ini contoh ya, ini contoh aja. Mungkin di prakteknya akan berbeda. Silakan dibahasakan sendiri. Kalau kita lihat data ini saja dari apa nih? 7 calon lokasi, ternyata yang paling murah di sini ada di mana nih? Ada di Pondok Meja ya. Kalau kita hitung secara ini ya, berdasarkan data yang ada ini, itu Pondok Meja yang paling kecil dan yang paling mahal ada di Kota Seberang seperti itu. Kota Seberang. Tapi kalau kita menghitung berdasarkan ada output tertentu, misalnya saya tambahkan angka di sini, misalnya kalau seandainya outputnya 100.000, katakanlah 100.000 itu bahasanya adalah kita menghasilkan, kalau pabrik sawit tadi menghasilkan 100 ton, bahasanya gitu ya, 100 ton ya. Untuk kalau kita untuk kapasitas produksi 100 ton, ternyata ini sama ya angkanya, ternyata yang paling mahal masih di Pondok Meja. Yang paling mahal masih di Kota Seberang. Kalau produksinya 100 ton. Tapi kalau seandainya produksinya sudah sampai 500 ton, bahasanya gitu ya, ternyata ada perubahan di sini. Ternyata Talang Bakung sama Kota Seberang yang paling murah gitu ya. Ya, untuk kapasitas produksi 500 ton. Maka kita harus melihat nih, kita ketika mau bangun pabrik itu lihat kapasitas produksinya berapa ya. Jadi hitungannya baru kita hubungkan dengan biaya tetap dengan biaya variabel seperti itu. Nah, kalau kita melihat sini, biasanya ada 3 ini. Ini saya bikin range ya. Saya bikin range 100 ton sampai 500 ton gitu kan. Nanti kalau dalam prakteknya teman-teman bisa mengkalkulasikan diri ini kira-kira berapa ton gitu ya. Tapi kalau dengan range gini, kita bisa ambil berapa tempat yang bisa jadi alternatif. Jadi kalau berdasarkan data ini, dari range 100 ton sampai 500 ton, ternyata ada 3 tempat yang secara konsisten itu berada di level yang murah gitu, yang paling nilainya cost-nya paling murah. Yaitu ada Pondok Meja, itu murah ya, baik di sini di output yang 100 ton, baik di output yang 500 ton. Kalau sini 2.700.000. Ini dibandingkan dengan tempat lain ya. 2.700.000, ini 8.200.000. Yang kedua ada di Kota Seberang. Kota Seberang ini mungkin dia di sini besar, tapi di sini ternyata di volume 500 dia kecil. Nah, sama juga Talang Bakung. Nah, Talang Bakung juga 8 juta kecil. Nah, jadi yang paling kecil di output ini dan yang paling kecil di 500. Jadi saya ambil yang cost-nya paling kecil di output 100 ton sama yang output cost-nya paling murah di output 500 ton seperti itu. Jadi ada 3 ya. Jadi kita ambil Pondok Meja, Kota Seberang, dan Talang Bakung. Lalu kita hitung. 2.000 angkanya dari mana? 2.000 angkanya dari ini ya. Fixed cost-nya punyanya Talang Bakung. Ya. 3.000 dari mana? 3.000 dari fixed cost-nya Kota Seberang. Gitu ya. Ini untuk apa? Untuk mencari X. X akan dikalikan. Jadi X ini untuk Kota Seberang. Ya. X ini untuk Kota Seberang. Jadi untuk yang sebelah sini. Yang kedua adalah 2.000. 2.000 ini apa tadi? Talang Bakung ya. Ini untuk Talang Bakung. Ya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, lalu dapat X tinggal dikalikan aja Y-nya. Tinggal dikalikan aja Y-nya. 3.000 ini punyanya berarti punya siapa? 3.000 tadi. 3.000 itu punyanya Kota Seberang. Dikali 10 dikali 500. Sebenarnya 8.000. Ini untuk Y-nya. Ya. Apa itu Y? Apa itu X? Nah, kita lihat kurvanya. Jadi kalau X itu lebih kepada ini ya. Ini 500. Ini mana lihat? Pondok Meja. Nih, ini Pondok Meja itu di sini ya. Pondok Meja. Ya benar, ini Pondok Meja ya. Ini Pondok Meja. Talang Bakung. Kita lihat Pondok Meja itu di sininya 500, sininya 266. Jadi ini adalah yang X-nya yang bawah ya. Yang X-nya itu adalah kapasitas produksinya ya. Kalau kapasitas produksinya itu di bawah 266.000 unit, itu Pondok Meja yang paling menguntungkan ya. Yang paling menguntungkan karena dia secara ini harganya murah ya. Ya. Biayanya murah, jadi price-nya murah juga di sini.
Jadi cost yang dihasilkan juga cukup murah dibanding yang lain. Tapi kalau seandainya jadi yang X itu adalah kapasitas produksi, yang Y-nya adalah price-nya atau harga atau cost-nya ya. Kan price, maaf, cost-nya, biayanya. Tapi kalau produksinya di antara rentang 267.000 sampai atau 267 ton sampai 500 ton, artinya tempat yang paling baik dipilih adalah Talang Bakung. Di sini nomor 2 ya. 267 sampai 500.000. Nah, ini Talang Bakung, di range-nya seperti ini. Ya, Talang Bakung di sini ya, Talang Bakung benar ya. Talang Bakung. Tapi kalau seandainya dia produksinya di atas 500 ton, maka tempat yang paling murah adalah Kota Seberang ya. Kota Seberang, nilainya paling murah. Seperti itu ya. Jadi ada perubahan kurva di sini ya. Sama kalau kalian teman-teman punya perusahaan rumah makan gitu kan. Misalnya di daerah X ternyata udah nggak ini lagi, udah karena biaya pajaknya mahal, segala macam mahal, mungkin bisa beralih ke tempat lain gitu kan, yang lebih ramai dan pajaknya lebih murah gitu kan. Karena di Indonesia ini lumayan unik ya, pajak itu dihitung berdasarkan lokasi strategis suatu tempat ya, padahal tempat itu belum tentu produktif. Sedangkan dalam Islam sebenarnya itu kan pajak tanah itu berdasarkan produktivitas suatu tanah, seperti itu pajak tanah ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin lebih mengacu pada tingkat strategisnya suatu tanah seperti itu, walaupun tanah itu nggak produktif seperti itu. Jadi itu ya teman-teman ya, bisa dipahami ini rumusnya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan atau tambahan boleh di komen di bawah ya, di YouTube atau di forum e-learning juga boleh ya. Begitu, demikian. Nah, saya kira semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua dan bisa menjadi bagian dari amal jariah. Bila taufiq ya, jika ada pertanyaan silakan di komen, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.